disangka wali, orang di YouTube disangka wali, kemana-mana ya orang gila disangka wali. Dia ngecat mobil orang segala macam katanya wali. Lah itu bukan wali, memang orang gila. Hormati ulama, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Hormati para ulama karena ulama di sisi Allah dia mulia. Jangan menghormati orang yang zahirnya dia tidak menampakkan syariah. Takut dia itu wali Allah, biasa saja. Jangan hina, tetapi jangan muliakan orang yang zahirnya tidak bersendikan syariah. Yang harus dimuliakan siapa kata Rasulullah? Yang dimuliakan adalah orang yang zahirnya ada syariat, zahirnya dia kelihatan sholat, zahirnya dia kelihatan puasa, zahirnya dia menjalankan syariat-syariat lainnya. Tetapi orang sekampung orang mengatakan wali, tapi kalau zahirnya tidak menandakan syariah, dia tidak suka sholat, walaupun sekampung itu percaya dia sholatnya di Mekah, kita tidak boleh memuliakan dia. Kenapa? Kalau kita memuliakan dia, maka kita sama saja dengan membuat masyarakat itu semakin meyakini akan kesesatan yang dia perlihatkan. Paham bu? Paham bu? Udah, yang dimuliakan guru-guru ngaji di kampung, guru-guru madrasah diniyah Hidayatul Mubarakah, ustadz-ustadz yang ngajarin a, ba, ta, sa, jim. Ini yang harus dimuliakan. Capek bu ngajarin anak-anak kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Masjid Afisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi tentang ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana dalam ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyebut wali palsu atau cucu nabi palsu. Jadi di video kali ini ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tetap membahas masalah nasab ya, yang mana nasab Balawi ini tidak tersambung. Jadi Habib-Habib ini kalau mengaku Habib berarti itu palsu katanya ya. Yuk, seperti apa ceramahnya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak jawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Saya akan membacakan salam sekali lagi. Yang paling keras ibu-ibu salamnya, insya Allah suaminya sampai mati gak bakal kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karimil azizir rahim wat-tariqu ilaihi wadihun lil qasidin wad-dalilu alaihi laihun lin nazirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Ya hayyu ya qayyum, ya hannanu ya mannan, ya dayyanu ya sultan, ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, faya ashabul fadail, hadaratil mukarramin, para alim, para ulama, para asatidzah, para tuan guru, para muallim, wabil khusus sahibil bait Kiai Muhyiddin Abdul Qadir, pengasuh Madrasah Diniyah Hidayatul Mubarakah. Kita doakan mudah-mudahan Madrasah Diniyah Hidayatul Mubarakah semakin maju, amin. Semakin jaya, amin. Semakin berkembang pesat, amin. Guru-gurunya kaya raya semua, punya mobil Pajero semua, berangkat haji semua, murid-muridnya jadi anak-anak yang cerdas, jadi anak-anak yang soleh-solehah, jadi ulama, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah, jadi RT. Kok aminnya mulai kendor. Yang saya hormati para kesepuhan yang hadir dari kampung ini juga dari yang lainnya. Ini banyak sekali kesepuhan yang hadir dari berbagai macam daerah. Ada Kiai Haji Sufarman Abdul Karim, Ketua PWILS Provinsi Lampung, mata'anallah bituli hayatih. Juga Al-Mukarram Kiai Imam Syafi'i, Kiai Mustafa, Panglima LS Bapak Ali Maksum, Ketua PWILS Kabupaten Lampung. Lampung apa nih? Bapak Jarono, Lampung Timur. Bapak Kades yang berbahagia, semoga dapat senantiasa diberi kekuatan untuk memimpin desa ini, amin. Bapak Camat, Bapak
hadir, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam hari ini adalah malam yang berbahagia, khusus buat keluarga besar Madrasah Diniyah Hidayatul Mubarakah. Dalam hari ulang tahunnya kita doakan bersama semakin barokah. Kita doakan pula yang hadir semoga semuanya kaya raya. Yang lagi sakit semoga sakitnya segera sembuh. Yang punya kredit semoga lunas semua. Yang suaminya enggak punya kerjaan, dengan barokah silaturahmi ini suaminya dapat kerjaan yang gajinya gede, sehingga dia sehat badan, barokah panjang umur, banyak duitnya, bisa pergi haji, amin, bisa beli 200 gram buat istri, yang tua 100 gram buat istri yang muda, amin. Udah kagol, amin. Masa mau dicabut lagi? Anak-anak kita semua ya Allah ya Rabbi yang hadir ini semoga semuanya ditetapkan iman Islam iya kita dan keturunan mereka ila yaumil qiyamah. Ditinggikan derajatnya setinggi-tingginya, dijauhkan dari narkoba, amin, dijauhkan dari minuman keras, dijauhkan dari mencuri, dijauhkan dari berzina, dijauhkan dari pergaulan bebas, dijauhkan dari teroris, dijauhkan dari paham radikal, dijauhkan dari segala mara bahaya, sehat walafiat, panjang umur, berbakti kepada orang tua, agama, negara, dan bangsa, amin. Allahumma pengen bu anaknya jadi soleh? Jawab, jangan amin. Saya bertanya pada ibu, pengen punya anak soleh? Pengen punya anak soleh? Punya menantu soleh pengen? Menantu soleh cirinya pakai jubah, pakai sorbannya sorban agak merah, pakai udeng-udengnya putih. Itulah calon menantu yang soleh. Siap? Nggak mau. Si Neng nih, jangan sembarangan cari suami Neng. Udah punya ini, kok udah punya semua, harusnya perawan ini yang jadi apa namanya nih, master seremoni ya. Ini dari apa namanya nih? Ini enak sekali lagunya tadi. Arung Maulaya. Masya Allah, lagunya enak sekali. Alhamdulillah. Terutama lagu Indonesia Raya. Masya Allah. Indonesia Raya ini ibu-ibu jangan gegabah kalau lagu Indonesia Raya sedang dinyanyikan. Indonesia Raya ini adalah lagu wasiat bagi kita semua. Lagu di mana dalam lagu itu tekad dan cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia untuk tetap merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Harapan kepada Allah agar bangsa Indonesia ini membangun jiwanya, membangun raganya untuk Indonesia Raya selama-lamanya. Bu,
anak-anak kita tumbuhkan rasa cinta di dalam dirinya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kita nikmat sekali hidup di Indonesia dengan segala kekayaan yang ada di atas bumi Indonesia dan yang ada di bawah bumi Indonesia. Kekayaan alam yang luar biasa. Sungai-sungai mengalir. Di sana kita bisa untuk minum. Di sana kita bisa untuk mengairi pertanian. Hujan senantiasa turun, Allah berikan dari langit. Pepohonan tumbuh di tanah kita. Jangankan pohon tongkat ditanam di tanah Lampung ini, di tanah Nusantara ini, maka dia akan menjelma menjadi pepohonan. Di dalam tanah Indonesia pula banyak kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Ada minyak, ada batu bara, ada gas, ada besi, ada perak, ada emas, ada uranium, dan lain sebagainya. Kita persiapkan putra-putri kita untuk dapat mengelola negara kita, negara yang kaya raya. Kita persiapkan anak-anak bangsa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin untuk menjaga, mengelola tanah kita, tanah Indo. Tanah Indo. Alhamdulillah, negara lain lagi perang. Negara lain lagi perang, gak bisa ini acara pengajian model begini di pesantren di Diniyah Hidayatul Mubarakah. Kita nikmat duduk sambil makan makanan, betul? Ngeliatin pengajian dari Banten penceramahnya, mendengarkan lagu dari apa tadi tuh? Arum Maulaya, luar biasa, nikmat, aman, tentram. Semua ini harus dijaga. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus dijaga. Kita hidup berbangsa-bangsa, kita hidup bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hei orang-orang Lampung yang berasal dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada dari Sunda, ada dari Jawa, ada dari Bali, ada dari Madura, ada dari berbagai macam daerah di Indonesia bersatu menjadi warga Lampung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Disinilah kita sekarang hidup dengan penuh seuyunan, menjaga keharmonisan dan kedamaian, bersama-sama menggali harta karun daerah kita untuk kemajuan kita bersama, kita dan anak keturunan kita ila yaumil. Kita datang ke sini dulu leluhur kita lita'arafu. Tidak ada lagi di sini orang-orang yang meninggikan sukunya di atas suku yang lainnya. Semuanya sama, warga Lampung, warga negara Kesatuan Republik. Kata Syekh Nawawi Tenara, lita'arafu itu la litatafakharu fil ansabi wal qabail. Kita hidup saling kenal mengenal, berasal dari berbagai macam daerah, berasal dari berbagai macam suku bangsa,
untuk saling kenal mengenal, bukan untuk saling edeg-edeg. La litatafakharu, bukan untuk saling membangga-banggakan fil ansabi wal qabail, di dalam nasab-nasab dan kabilah-kabilah. Hari ini kita berbangsa dan bernegara, dan kita akan menjaganya ila yaumil qiyamah. Palestina masih perang, Bu. Palestina masih perang, Yaman masih perang, Israel masih perang, berbagai macam daerah di Ukraina, Rusia masih perang, tapi Indonesia aman, damai, tentrem, alhamdulillah. Jangan kita mau kembali ke masa lalu, di mana dulu kalau orang mau ganti menjadi bupati, ganti jadi raja, itu kadang-kadang harus perang dulu, Bu. Suami ibu perang. Kenapa? Karena ngedukung seorang yang pengen jadi raja. Kemudian dia menyusun, memobilisasi kekuatan, perang dengan saudaranya merebut kerajaan. Sekarang tidak ada lagi untuk menjadi raja pertumpahan darah, yang ada hanya pertumpahan amplop. Betul? Betul? Seneng gak kalau ada calon DPR ngasih amplop? Jawab. Seneng gak? Bu, ini ada calon DPR baik, gak punya duit. Ini ada calon DPR goblok, ngasih duit. Milih yang mana? Hah? Yang ngasih duit. Ini ada calon menantu turunan raja, nggak punya duit. Ini calon menantu nggak punya keturunan, tapi duitnya banyak, mobilnya Alphard. Milih yang mana? Mobilnya Buat apa turunan raja kalau dia goblok? Betul. Buat apa turunan raja kalau dia nggak punya duit? Betul. Mendingan orang yang nggak jelas keturunannya tetapi dia pinter. Betul. Dia banyak duitnya, mobilnya Alphard, di dalamnya istrinya ikut semua. Amin. Nggak mau katanya. Masya Allah. Bu, orang ada ini ngaku cucu Nabi, nggak punya duit, nggak bisa baca Quran. Ini ada santri pinter, banyak duitnya. Ibu punya anak perawan, ngambilnya yang mana? Cucu Nabi goblok, nggak punya duit, tukang dawir. Apa ini milih santri yang nggak punya keturunan tapi dia pinter, banyak duitnya? Jawab. Milih santri yang pinter, yang banyak. Kata Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, al-alimul ladzi la yantasibu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yafuqu bi 60 darajatan minal jahilil ladzi yantasibu ila an-nabi. Orang alim, santri, kiai yang tidak mempunyai keturunan Nabi tetapi dia pinter, maka dia mengalahkan 60 derajat keturunan Nabi tapi goblok. Malu-maluin Kanjeng, ngakunya turunan Nabi tapi nggak bisa baca Quran. Ngakunya turunan Nabi, baca bahasa Arabnya dari kiri ke kanan. Nggak bisa baca bahasa Arab, baca kitab dari kiri ke kanan. Hari ini banyak orang yang ngaku keturunan Nabi tapi akhlaknya jauh dari akhlak Nabi. Betul?
Banyak orang yang ngaku keturunan Nabi tetapi la yandurunal ummata binadaril rahmah, tidak memandang umat binadaril rahmah dengan pandangan kasih sayang. Dia memandang umat bukan sebagai ladang beramal untuk membimbing menuju Allah, tetapi dia melihatnya sebagai ladang bisnis untuk mengeruk keuntungan pribadi untuk diri mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Pas diteliti nasabnya melenceng, bukan keturunan Nabi. Nasabnya terputus, tidak nyambung ke kanjeng Nabi secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah, secara tes DNA, ternyata bukan keturunan Nabi. Orang-orang yang hari ini paling getol mengaku keturunan Nabi di Indonesia dari klan Ba'alwi, ternyata saya teliti nasabnya sama sekali tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Ibu, dalam Islam itu ajaran Islam yang hakiki, ajaran Islam yang murni, kemuliaan tidak dilihat dari siapa keturunannya, dari mana asal suku bangsanya, tidak. Kemuliaan yang dihitung oleh agama Islam adalah berdasarkan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukanlah dia yang keturunan raja, bukan dia yang keturunan nabi, bukan dia yang banyak duitnya, tetapi atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang yang paling lama sujudnya kalau dia salat, orang yang paling khusyuk, orang yang paling ikhlas hatinya ketika dia beribadah kepada Allah. Ada fakir miskin hatinya terenyuh, punya duit dia 50.000, dia kasih fakir miskin 25.000, yang 25.000 untuk anak dan istrinya. Dia lihat janda tua, kasihan lihat janda tua punya duit, dia itu 2 juta, kasih itu 100.000 untuk janda tua. Ada janda muda lewat, dia punya duit 2 juta, dia terenyuh hatinya, dia berikan semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. 2 juta ini kasihin nama janda muda, sampai rumah dimarahin sama istrinya. Yai Suparman sama sekjennya tuh, Masya Allah, hati-hati nih, hati-hati ya Allah. Giliran janda tua 100.000 masihnya, janda muda 2 juta dikasihin semua. Bu, mau punya suami begitu? Mau kagak? Itu dermawan, suami yang dermawan. Mau nggak? Banyak hari ini orang-orang yang pergi umroh tiap 3 bulan sekali, betul? Tapi tetangganya tidak makan, dia tidaklah peduli sama sekali. Dia tiap hari makan kenyang, tapi tetangganya tidak makan, dia tidak tahu. Dia pelesiran setiap liburan anak sekolah ke Bali, ke Lombok, tetapi dia tidak pernah untuk menyisakan sedikit saja harta bendanya untuk tetangga-tetangganya yang tidak kebeli gas untuk memasak. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah bagaimana kita bisa hidup bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya bersyukur dengan memanfaatkan nikmat itu untuk kita dan keluarga kita, namun kita lihat samping kanan dan samping kiri kita. Apakah ada tetangga kita yang gentengnya bocor namun dia tidak punya anak laki-laki? Dia hanya janda tua yang untuk ngebenerin genteng aja dia nggak bisa. Pernahkah kita tanya apa yang dia rasakan? Kita bisa manggil tukang, kita kasih 50.000, benerin tuh gentengnya janda tua.
Inilah ibu-ibu, kadang-kadang ada janda tua atau orang miskin, dia masih muda tapi miskin, dia tidak berdaya karena dia bodoh, dia tidak mempunyai akses untuk bekerja. Rumahnya roboh karena angin, hujan besar. Pernahkah kita hatinya terenyuh? Uang yang kita tabung untuk umroh ini kemudian kita berikan untuk membangun rumah tetangga kita. Inilah yang harus diajarkan kepada anak-anak kita, tenggang rasa dan kepedulian pada sesama. Karena kita hidup ini ibu-ibu tidak selamanya, betul? Bu, sekabe wong bakal mati, bener? Sekabe wong bakal mati, Bu. Yang namanya mati itu tidak mengenal umur, Ibu. Kadang-kadang yang tua mati, alhamdulillah. Alhamdulillah, innalillah. Kadang-kadang yang muda juga bisa mati, yang tua masih hidup sampai 115 tahun. Saya punya nenek itu 115 tahun, masih pakai tongkat, bisa jalan kemana-mana. Tapi kadang-kadang ada anak yang baru berumur 18 tahun dia meninggal dunia. Jadi yang namanya mati tidak mengenal umur. Yang sakit lama nggak mati-mati. Yang kemarin masih ngobrol sama kita, kadang-kadang innalillahi di WA. Nomor WA-nya masih ada, dia yang ngirim. Innalillahi wa inna rajiun. Ya, kata saya dia yang ngirim. Ternyata yang ngirim istrinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Suami saya telah meninggal dunia. Itu saya biasanya kalau sudah ada innalillahi, teman saya itu saya hapus itu nomor WA-nya. Takut dia SMS lagi, saya takut. Ada kiai kena corona, syahid kena corona kemarin, nomornya dipakai sama anaknya, gambarnya masih gambarnya kiai itu SMS malam-malam. Saya nggak berani buka. Ya Allah, kata saya, ini kiai udah mati bisa SMS. Makanya hati-hati tuh bapak-bapak, jangan suka kita ngupload sesuatu di FB ya, terutama ibu-ibu nih ya. Marah-marah sama suami ditaruh di FB, dasar suami geblek. Itu kalau misalnya kita hapus pun itu masih ada di provider YouTube itu, di provider Facebook itu, atau sudah di screenshot sama teman kita, sama orang lain, itu tidak akan pernah hilang. Apa yang pernah kita tulis di media sosial tidak akan pernah hilang. Bu, punya anak cewek cantik, jangan sampai dibiarkan dia main-main dengan foto dia. Dia nyengir-nyengir sendiri, kemudian dia taruh di Facebook. Itu walaupun sudah dihapus sama kita, itu fotonya akan tersebar dan bisa dilihat oleh orang seluruh dunia, di-share-share sama orang lain. Makanya akhlak dan kesopanan, ilmu harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Kalaulah burung bisa dia terbang dengan dua sayapnya, maka anak kita bisa dia hidup sukses di masa depan karena dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah akhlak. Kalau dia punya ilmu tapi dia tidak punya akhlak, dia punya ilmu tapi akhlaknya jelek banget, maka dia tidak akan bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi umat. Sebaliknya, orang yang akhlaknya baik banget tapi goblok, ini bisa menyesatkan umat. Kenapa? Karena umat nanti akan tersesat, disangka dia waliullah. Ternyata dia hanya orang yang pura-pura alim. Ternyata dia adalah orang yang menyesatkan umat. Akhlaknya baik, sholat kagak. Ketika dia tidak sholat, orang menyangkanya dia sholatnya di Mekah.
Sholat Jumat kagak ada. Wih, katanya ini kenapa dia tidak sholat Jumat? Dia sholatnya di Mekah. Sholat di Mekah mah bu, kalau di sini Jumat, di Mekah baru jam 8 pagi. Masa iya dia sholat Jumat jam 8 pagi di Mekah? Tidak ada. Tetapi kenapa banyak di negeri kita orang-orang yang percaya orang bodoh sebagai wali? Kadang-kadang orang-orang gila dianggap wali. Kiai di kampung, Kiai Muhyiddin gak dihormatin, tapi ada orang gila disangka wali. Orang di YouTube disangka wali, kemana-mana ya orang gila disangka wali. Dia ngecat mobil orang segala macam, katanya wali. Lah itu bukan wali, memang orang gila. Hormati ulama, akrimul ulama, fa innahum indallahi kurama. Hormati para ulama, karena ulama di sisi Allah dia mulia. Jangan menghormati orang yang zahirnya dia tidak menampakkan syariah. Wih, takut dia itu wali Allah, biasa saja. Jangan hina, tetapi jangan muliakan orang yang zahirnya tidak bersendikan syariah. Yang harus dimuliakan siapa? Kata Rasulullah, yang dimuliakan adalah orang yang zahirnya ada syariat. Zahirnya dia kelihatan sholat, zahirnya dia kelihatan puasa, zahirnya dia menjalankan syariat-syariat lainnya. Tetapi orang sekampung orang mengatakan wali, tapi kalau zahirnya tidak menandakan syariah, dia tidak suka sholat, walaupun sekampung itu percaya dia sholatnya di Mekah, kita tidak boleh memuliakan dia. Kenapa? Kalau kita memuliakan dia, maka kita sama saja dengan membuat masyarakat itu semakin meyakini akan kesesatan yang dia perlihatkan. Paham bu? Paham bu? Udah, yang dimuliakan guru-guru ngaji di kampung, guru-guru madrasah diniyah Hidayatul Mubarakah, ustadz-ustadz yang ngajarin a, ba, ta, sa, jim. Ini yang harus dimuliakan. Capek bu ngajarin anak-anak kita itu. Makanya saya kalau anak saya mau ngaji, udah kelihatan 1 bulan belum ngamplopin itu guru ngajinya, saya titipin, ini kasihin sama abah. Manggilnya disuruh manggil abah sama gurunya. Nih katain sama abah. Kenapa? Karena kita kalau ngajar anak sendiri, walaupun saya santrinya banyak, tapi kadang ngajar anak sendiri itu susah. Maka saya suruh ngaji kepada orang lain, anak-anak saya di kampung itu. Kenapa? Dia sambil main, ngaji sambil main. Kalau kita yang nguruk, kita yang ngajar serius, betul tidak? Tapi kalau dia pergi ke kampung, syiar juga bagi masyarakat. Oh, katanya itu anaknya seorang pengasuh pesantren pun ngajinya sama orang. Jadi kita saling memuliakan, saling menghormati antar guru ngaji dan guru pesantren. Santri saya pak, santri baru tidak boleh datang pondok santri baru kecuali dia meminta izin dan doa restu kepada guru ngajinya di kampung. Dia harus minta doa restu, salaman. Bahkan banyak guru ngajinya yang nganterin dia mondok ke pondok saya. Kenapa? Karena itu supaya dia tidak akan pernah lupa dengan guru ngajinya di kampung. Kadang orang sombong sudah pesantren, dia pinter, pas pulang ke kampung dia sama guru ngaji sendiri, karena guru ngajinya memang bisanya ngajar Quran doang. Akhirnya dia menghilangkan ta'zim, akhirnya dia menghilangkan hormat kepada guru-guru ngajinya di kampung. Ini tidak akan barokah, tidak akan manfaat ilmunya dia nanti walaupun dia pinter. Kadang-kadang ini yang sering dilupakan. Bahkan ada orang-orang yang berusaha untuk merebut santri orang. Santri orang udah pinter nih, dia nggak bisa ngaji. Akhirnya dia ngatain itu santri saya, santri saya. Padahal diajaknya cuma jarah-jarah kuburan dan bikin kuburan-kuburan palsu. Nah, bu, sekarang banyak kuburan palsu bu. Kuburan nggak ada orangnya.
tapi ada namanya, dibikin penjarahan, dibikin tempat parkiran, dibikin tempat jual-jualan, akhirnya banyak ditempatin lagi, ditaruhin tempat mainan anak-anak itu. Jadi sekarang hati-hati, makam-makam yang dari zaman dulu tidak dikenal sebagai makam wali, penjarahan, kemudian hari ini ada orang mengatakan dapat kasep daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ini kuburan Syekh Jangkung beneran. Akhirnya dibangun kerjasama sama kepala desanya, dibikinin tempat parkir, dibikinin masjid. Na'udzubillah, itu adalah penipuan. Apa? Penipuan. Maka oleh karena itu zaman ini zaman edan. Yang edan bukan zamannya, zaman begini-begini aja, tapi yang edan banyak orangnya. Makanya ibu-ibu, anak-anak kita ini harus betul kita didik dengan didikan-didikan yang benar, didikan-didikan agama. Kalau anak kita nanti sudah kuliah, pesenin, jangan tinggalkan Nahdlatul Ulama, jangan tinggalkan Nahdlatul, pesen begitu. Kenapa? Banyak anak-anak NU yang ketika dia kuliah di ITB berubah haluan menjadi HTI, berubah haluan menjadi FPI, berubah haluan menjadi Ikhwanul Muslimin, berubah haluan menjadi Jamaah Islamiyah. Akhirnya dia kafirkan ayahnya, dia kafirkan ibunya, karena ibu dan ayahnya masih punya KTP Indonesia yang menurut mereka adalah orang-orang yang masih mempercayai Pancasila sebagai dasar negara adalah orang-orang kafir. Dia yang tidak mau menegakkan syariat Islam kata mereka, maka dia adalah orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dia pakai ayat yang untuk orang Yahudi kemudian diambil untuk orang tuanya, karena dia mendapatkan ideologi yang sesat yang diajarkan di tempat kuliah. Maka harus diwasiati, nah Ndok, kamu kuliah nanti hati-hati kalau memilih organisasi. Masuk aja organisasinya PMII, punya Nahdlatul Ulama. Jangan macem-macem ikut-ikut yang tidak jelas. Selalulah alaikum binahdlatil ulama, alaikum binahdlatil ulama, alaikum binahdlatil ulama. Itu yang harus ditanamkan. Kenapa? Kalau tidak begitu, maka anak kita tidak punya panduan. Kayak saya ini, Bu. Saya ini, makanya saya ngomong begini, karena saya ini lahir dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Cuma bukan karena kemudian saya itu tidak mendapat wasiat, bukan, tapi karena saya orangnya ngeyel. Ini di kampus ini orang apaan sih, orang diem aja, nggak mau ngobrol selain sama temennya ini yang satu letting, yang satu yang akrab. Ternyata ketika saya temenin ini dua orang, ternyata dia punya pemahaman agama yang berbeda. Saya penasaran apa sih pemahamannya. Ayo, kalau ini katanya ikut ngaji, ngajinya hanya 6 orang atau 7 orang. Yang dibahas adalah tentang negara Indonesia ini negara taghut. Alhamdulillah, tetapi saya tidak sampai masuk, tetapi saya pengalaman karena orangnya penasaran, ini apa yang dibahas, apa tujuannya. Orang-orang yang banyak berpaham-paham demikian biasanya orangnya eksklusif, bertemannya juga eksklusif, tidak low profile. Dia pilih-pilih teman, dia akan lihat teman-teman yang mudah untuk dibawa oleh dia untuk
dicekoki dengan paham-paham anti negara kesatuan Republik Indonesia. Maka akhlak ilmu harus ditanamkan. Bu, ada cerita ini, orang punya ilmu tapi nggak punya akhlak. Dia dikawinin tuh sama mertuanya bukan kiai, mertuanya tukang nelayan, punya empang. Mertuanya punya empang, empangnya ini ditanemin ikan bandeng. Banjir, pas banjir ini pas surut, di tengah-tengah empang itu ada ikan mujair. Mertuanya ambil ini ikan mujair, ini gimana hukumnya? Saya nanamnya ini nanam ikan bandeng, kok katanya pas saya ambil ada ikan mujair, ini hukumnya halal apa haram? Wah, saya punya menantu katanya mondoknya di Jawa. Dia tanya sama menantunya, "Dok, ini hukumnya apa?" "Bapak ini nanemnya di empang ini nanem ikan bandeng, tapi setelah banjir ada ikan mujair. Mungkin dari empang tetangga yang nanem ikan mujair masuk ke empangnya Abah. Bagaimana hukumnya?" Kata si menantu ini, "Tenang, Bah. Kita buka di kitab Fathul Mu'in halaman 90. Padahal Fathul Mu'in nggak ada halaman 90. Fathul Mu'in hanya halamannya 70-an lebih. Nih Bah, dengerin, saya ini menantu mau baca kitab kuning Fathul Mu'in. Babul Mujahiri utawi iki iku bab nerangaken iwak mujair." Kata mertuanya, "Hebat ini menantu saya. Saya ikut pengajian sama kiai-kiai di kampung, belum pernah nemu ini babul mujahir. Tapi menantu saya katanya ini ada kitab nerangin ikan mujair." Coba terus, menantu terus. "Al mujahiru halalun lil mantu wa haramun lil mertua." Apa itu artinya mantu? Tenang Bah, ini kita baca Bah. Ini sesuai dengan cara di pesantren maknainnya. Al mujahiru utawi iwak mujair halalun lil mantu iku halal kedue mantu. Wih, hebat ya. Wa haramun lil mertua dan haram kepada mertua. Kata mertua, empang saya. Masa iya halal bagi mantu, haram untuk mertua? Itu kitab apa mantu? Kitab Fathul Mu'in Bah. Ada nggak kitab lainnya? Ada Bah. Nanti kita buka kitab Fathul Wahab. Masa iya katanya ini haram buat Abah katanya. Ini kitab Fathul Wahab juz 12. Padahal Fathul Wahab juznya cuma itu aja. Nih Bah, ini kitab Fathul Wahab, babnya sama, babul mujahir. Al mujahiru halalun lil mantu wa haramun lil mertua illa endasna. Utawi iwak mujair iku halal kedue mantu lan haram kedue mertua kecuali endase doang. Kata mertua, mending ini daripada Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu keren katanya itu kitabnya. Udah kita pakainya Fathul Wahab aja. Endasnya juga nggak apa-apa. Ini kalau yang terjadi seorang yang punya ilmu tapi dia tidak punya akhlak. Nanti orang yang punya ilmu tidak punya akhlak, juga dia tidak akan punya metodologi di dalam berdakwah. Berdakwah itu ada metodologinya. Berdakwah itu tergantung audiennya. Makanya saya tidak terlalu serius. Kenapa? Ada ibu-ibu banyak gini. Ud'uhum ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Santri, ud'u ila sabili rabbik. Seru manusia pada jalan Tuhanmu bil hikmah. Kata Syekh Nawawi, bil hikmah itu artinya bil hujjatil qati'ah, dengan hujjah yang kuat, dengan hujjah yang memutus masalah.
Kalau misalnya ini untuk orang-orang ahli ilmu, kayak tadi kita diskusi di pondok pesantren Miftahul Jannah dengan para kiai-kiai, itu harus dengan jalan bil hikmah, ay bil hujjatil qati'ah. Yang kedua, cara dakwah itu adalah wabil mau'izatil hasanah, dengan mau'izatil hasanah. Ini untuk siapa? Lil awam, untuk orang-orang awam. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan mujadalahlah dengan cara yang terbaik. Untuk siapa? Lil muhasimah, untuk orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran dia tampik karena adanya kepentingan. Maka ini kita menggunakannya dengan metodologi ketiga, mujadalah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau bil hikmah, orang-orang ahli ilmu ketika dalil itu ditumpahkan maka dia akan menerima. Kita dakwah kepada orang awam, ketika mau'izatul hasanah itu diberikan, dia akan masuk ke hatinya. Tapi kalau untuk mukibin ini nggak bisa pakai bil hikmah. Kebenaran pun akan ditolak. Wa aksaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka untuk kebenaran itu tidak mau menerima. Kenapa sih orang bapak-bapak tidak mau menerima kebenaran? Kata Syekh Nawawi, tenara orang tidak mau menerima kebenaran itu adalah haitsu tamassaku bitaklid, karena dia memegang taklid. Kebenaran apapun yang diberikan oleh orang, dia akan tolak karena dia telah bertaklid kepada yang sebelumnya. Yang kedua, wahaisu khafu zalala manasibihim, dan ketika mereka itu takut kehilangan pangkat wariasatihim dan kepemimpinannya. Karena inilah sekarang juga sudah kita katakan yang namanya Habib itu bukan cucu Nabi. Ini dalilnya menurut kitab nasab, ini dalilnya menurut kitab sejarah, ini dalilnya menurut hasil tes DNA. Mereka sama sekali tidak ada hubungan dengan baginda Nabi. Masih banyak orang yang tidak mau menerima. Wa aksaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka benci kepada kebenaran. Kenapa? Hai sudah masaku bitaklid, kata Syekh Nawawi, karena mereka megangnya taklid, bukan megang dalil. Yang kedua, wahai sukhafu zalala atau izalata manasibihim, dan ketika mereka takut kehilangan pangkat-pangkat mereka, wariasatihim, dan kepemimpinan mereka, takut dicopot jabatannya, makanya mereka tidak mau menerima kebenaran. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, ini juga untuk PWI Kiai Suparman, harus sabar di dalam berpegang teguh dalam kebenaran, karena qad tabayyana rusdu minal ghai, telah jelas yang hak daripada yang batil, mana yang berlandaskan dalil dan mana yang tidak berlandaskan dalil. Kita menuju kebenaran dengan dalil-dalil al-qati'ah wal barahinil qawiyah, dengan burhan-burhan yang kuat. Walaupun demikian, Rasulullah Muhammad SAW diberikan kekuatan oleh Allah, tetapi hari ini tetap saja umat Islam itu masih minoritas di alam dunia. Betul? Kristen masih lebih banyak daripada orang Islam di dunia ini, Pak. Orang Islam itu hanya ada 1,5 miliar. Orang Kristen itu bisa 3 miliar lebih. Sisanya ada yang Yahudi, ada yang Hindu, ada yang Buddha, Konghucu, kepercayaan. Maka daripada itu kita berjuang
berjuang di dalam menyebarkan kebenaran, sebuah tesis bahwa para habib ini bukan turunan Nabi, untuk masyarakat agar tidak berdampak terhadap kerugian-kerugian ekonomi, kerugian spiritual, keagamaan bagi warga NU, terutama kalau belum ada atau kalau masih ada yang belum menerima, kita sampaikan dengan sabar. Isbir ala ma yaqulun. Hidayah itu al-mubarakah. Hidayah itu keberkahan. Ini sesuai dengan madrasah diniyahnya. Hidayah itu datangnya dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah bagi orang-orang yang kau kehendaki, tidak bisa. Hanya Allah yang memberikan hidayah bagi orang yang Allah inginkan. Demikian mungkin acara yang dapat saya berikan. Ini saya sudah berhari-hari ada di Lampung dari kemarinnya. Mudah-mudahan ini silaturahmi saya kepada keluarga besar Madrasah Diniyah Hidayatul Mubarakah, Allah berikan keberkahan bagi saya, bagi keluarga saya karena saya bawa istri, bagi ibu-ibu juga, bagi keluarga ibu-ibu di rumah, anak-anak ibu juga, terutama keberkahan bagi pondok pesantren atau madrasah diniyah Hidayatul Mubarakah. Dan siapa saja yang menyumbang acara ini, Allah kasih kaya raya ya Allah. Siapa saja yang ikut serta di dalam terselenggaranya acara malam hari ini, ya Allah kasih keberkahan hidupnya. Jadikan ia kaya raya, pangkatnya naik, amin. Polisi yang hadir malam hari ini, ya Allah jadikan jenderal semua. Tentara yang hadir, ya Allah jadikan jenderal semua. Banser yang hadir ini, ya Allah jadikan mereka kaya raya, isinya 4, amin. Ibu-ibu nggak setuju banget sih. Mudah-mudahan PWI semua, laskar-laskar yang hadir juga banyak duitnya, amin. Penting ini banyak duitnya agar kita ibadahnya khusyuk. Tim daripada musik malam hari ini, tim Hadrah Maulaya, Arum Maulaya yang belum punya istri, semoga dikasih istri yang salihah. Buat kawinnya ada duitnya, nanti panjang jodohnya, dan semoga mendapat anak yang saleh dan salihah. Dan juga untuk kepala desa kita doakan semoga kuat untuk membimbing warga menuju kedamaian dan kesejahteraan, amin. Inilah doa kita bersama, dan kita akan tambahkan dengan doa berbahasa Arab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتوب علينا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير مشقة ولا امتحان بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه جميع الأولياء عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا من أوليائك المقربين والعلماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله هو الموفق إلى أقوم طريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi dalam ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyebutkan muliakanlah guru-guru ngaji kita, kiai-kiai kampung kita, jangan memuliakan orang-orang yang mengaku-ngaku Habib, karena Habib itu secara ilmu sejarah, tes DNA, terus itu terkonfirmasi palsu. Jadi menurut Kiai Haji Imaduddin Usman yang menyarankan kepada masyarakat luas dalam ceramahnya, muliakanlah guru ngaji kita, ulama-ulama yang ahli ilmu gitu ya. Jelas Kiai Haji Imaduddin Usman menyatakan Habib-Habib yang mengaku cucu Nabi itu adalah palsu. Jadi yang dikatakan Kiai Haji Imaduddin Usman itu adalah Habib-Habib golongan para Ba'alawi ini ya, karena golongan Ba'alawi ini sering dalam ceramahnya itu mengaku dzurriyyah Rasul, dzurriyyah Nabi, mengalir darah dari Nabi gitu ya teman-teman. Maka dibantahlah oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam kajiannya ya. Jadi dalam penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwasanya golongan Habib Ba'alawi ini terkonfirmasi palsu dari ilmu sejarah, dari tes DNA itu tidak ada palsu katanya ya. Jadi dari ilmu nasabnya juga iya, dari kitab-kitab nasab, ilmu sejarah, tes DNA itu menunjukkan bahwasanya Habib Ba'alawi itu bukan cucu Nabi atau palsu, hanya tersambung di Ubed gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua.
mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman, apabila ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.